Zainal Arifin dari PT Rich Produk Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk toko bahan Amanda yang sudah menyelenggarakan untuk tutorial demo Rich ya. Di sini saya akan mendemokan dua resepi, ada roll cake dan red velvet cake ya, menggunakan produk Rich juga. Terutama kita ada produk baru namanya Rich Buttercream. Nah, ini kita akan menggunakan produk Rich Buttercream ya. Nah, kita akan fokus produk Rich Buttercream ini. Nah, yang pertama-tama, jadi produk Rich Buttercream ini dia kelebihannya dia bisa tahan di suhu ruang sampai 24 jam. Dan produk ini juga sangat kokoh dan fungsinya bisa buat isian roti atau isian sus seperti ini ataupun Swiss roll. Nah, Swiss roll pun saya pakai Rich Buttercream ini. Mungkin untuk teman-teman atau dari teman-teman toko bahan Amanda pasti masih menanyakan apa bedanya Rich Buttercream dan Rich Gold Label ya. Sedangkan Rich Gold Label itu dia diaplikasikan ke dekorasi cake karena volumenya itu ngembangnya lebih ringan. Sedangkan Rich Buttercream ini dia lebih padat, jadi teksturnya sama persis dengan buttercream tradisional gitu, tapi lebih enak dan tidak ngendal. Kelebihannya di situ. Oke, kita lanjut ya. Di sini sebelumnya kita akan buat tutorial buat base cake-nya ya. Oke. Nah, yang pertama-tama di sini kita udah siapkan bahan-bahan semuanya. Untuk resepnya udah di-share ya dari grup. Nah, di sini kita menggunakan fokus produk Value Bread Soft Blend. Nah, di sini apa sih Value Bread Soft Blend? Jadi produk Rich yang fungsinya itu kita bisa campurkan di adonan cake, roti, ataupun cookies. Nah, kalau untuk di cake dia bisa melembutkan adonan. Nah, cake-nya jadi lebih moist dan lebih lembut gitu. Untuk pemakaian saya biasanya contohnya di resep ada 100 gram margarin. Saya pakai bagi dua margarinnya ataupun butternya bagi dua. Contohnya 100 gram butter. Tapi saya ganti 100 gram dibagi dua, 50 gram pakai value, 50 gram biar ekonomis boleh pakai minyak goreng. Nah, itu fungsinya lebih ekonomis dan juga melembutkan juga itu. Oke, lanjut langsung ya. Yang pertama saya udah siapkan dulu untuk ovennya. Nah, sebelum kita buat cake-nya kita siapkan dulu ovennya terlebih dahulu dan juga loyang-loyangnya. Nah, yang pertama kita udah timbang untuk telurnya. Nah, di sini telurnya udah saya siapkan ya. Dan gula pasir ya. Jadi akan saya kocok dulu antara gula pasir dan telurnya. Nah, ini metodenya kita buat sponge cake ya. Jadi saya akan kocok dulu gula pasir dengan telurnya. Nah, kenapa saya kocok dulu? Tujuannya biar gula pasirnya larut ya. Setelah larut baru saya masukkan bahan-bahan lainnya, bahan keringnya. Oke, ini saya akan masukkan bahan telur terlebih dahulu sini. Oke, telur, gula pasir. Kenapa saya masukkan tepung dengan gula pasir dulu? Karena kalau kita masukkan langsung dengan pengembangnya biasanya gula pasirnya belum larut ya, gula pasirnya belum larut tetapi dia udah ngembang. Nah, otomatis ada tersisa bongkahan-bongkahan gula pasir. Nah, biasanya kita panggang itu akan menjadi karamel ya. Nah, di situ akan membuat tekstur cake-nya menjadi berongga. Oke, makanya saya mix dulu antara gula pasir dengan telur. Oke, saya kocok kurang lebih 1,5 menit ya, sampai gulanya larut ya. Nah, setelah larut dan saya bisa masukin untuk di sini ada maizena, ada tepung protein sedang, ada baking powder, ada garam ya di sini, dan terakhir kita ada pengembangnya. Nah, boleh kita masukin jadi satu untuk bahan keringnya ya, untuk mempermudah kita. Nah, oke, kita masukin. Nah, di sini kita ada baking powder. Nah, fungsinya baking powder apa? Ini juga mengembangkan cake pada saat pembakaran ya, gitu. Tapi untuk emulsi ini atau mungkin orang Jogja bisa nyebut ovalet ya, itu ngembang pada saat pengocokan ya untuk volumenya.
perhatikan. Nah ini ketika untuk udah larut ya, di sini tidak ada gerinjal ataupun kadang ada gerinjal-gerinjalnya untuk gulanya. Ini udah nggak ada ya, udah lembut. Oke, kita akan masukkan bahan keringnya sini. Nah, jadi sekedar larut aja ya? Iya, sudah larut aja. Oke, nah saya aduk, nah biar nggak menempel di bol-bolnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah larut seperti ini dan tidak tertempel di pinggiran bolnya, kita akan masukkan untuk pengembangnya. Oke. Kita pasang dulu untuk baling-balingnya. Oke. Kita pakai spatula ya. Solet. Nah. Oke, kita masukkan. Jadi adonannya lebih lembut ketika gulanya udah benar-benar larut ya. Nah, sambil untuk menunggu adonannya ngembang atau naik, kita bisa timbang untuk minyak goreng dan pasta revama sudah saya timbang dan value pretzel blend. Nah, sini. Airnya itu apa? Ya, Air. air kita masukkan sama ini juga, sama pastanya. Oke, kita akan timbang. Pastanya tadi belum ya? Belum, pasta kayak kami minta kita semua. Oke, kita minta kan enggak? Untuk yang benar. Mantap. Oke. Ini enggak? Oke, ini kita buka. Nah, setelah kita buka, kita akan timbang untuk dari press ordernya. Oke, timbang. Nah, dari press ordernya. Oke, Sini. nah kita jadiin satu. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau value pressure blendnya masih dingin gimana? Nah, untuk teman-teman, jadi kalau value pressure blendnya kan kita semak di chiller ya, biasanya masih dingin, masih frost. Kalau kita campurin di minyak, itu biasanya tidak nyampur karena masih dingin. Nah, makanya saya biasanya hangatkan terlebih dahulu. Tetapi di sini value pressure blendnya udah saya towing ya, jadi saya bisa campurkan langsung gitu. Nah, di sini. Cuma sampai hangat aja Sampai ya? hangat aja, karena produk non dairy kita nggak bisa dipanaskan nyampe mendidih, karena kalau nyampe mendidih ya akan rusak gitu. Jadi cukup hangat aja gitu. Oke, seperti ini. Di towing tuh direndam air Di panas. towing, oh nggak boleh dipendam air panas. Di towing itu kita diamkan di suhu ruang, kalau nggak direndam di air biasa aja gitu. Nggak boleh di air panas. Kalau di air panas ntar formulanya dia akan memisah atau rusak seperti itu. Oke. Ada berapa menitnya nggak gitu? Enggak sih, yang penting dia udah cair dan masih dingin. Kalau saran saya lebih bagus itu malam-malam, kan masih frozen di freezer. Malamnya kita taruh di kulkas. Nah, taruh di kulkas, paginya udah cair dan dingin. Nah, kalau untuk suhunya itu 4 sampai 7 derajat kalau suhu chiller gitu atau kulkas gitu. Oke, kita akan masukkan airnya ya. Nah, di sini. Air. Nah, setelah ini kita masukkan ke adonan. Nah, adonannya seperti apa? Kita nggak perlu nyampe adonannya itu benar-benar kental ataupun kaku ya, atau tepik. Nah, ini saya cukup seperti ini adonannya. Jadi nggak perlu nyampe benar-benar softik banget ya. Nah, ataupun hardtik. Nah, adonannya seperti ini aja cukup gitu. Karena semakin adonan lebih kaku, biasanya pori-porinya lebih banyak. Nah, ini kan kita yang lebih lembut. Tapi ibu-ibu jangan khawatir. Kenapa saya adonannya seperti ini? Kita ada baking powder juga. Nah, kalau ada baking powder, itu tetap mengembang pada saat pembakaran. Tuh. Oke, kita akan kocok lagi menggunakan spatula aja, sampai tercampur rata. Kalau di manual Ya. boleh? Di manual Putar boleh? balik tuh. Boleh. Cantik. Ini.
coba dua ya ini. Nah kalau ukuran 18 cm tingginya kurang lebih ini nih 78 ya, itu berarti 370 an untuk volumenya. Kita buat revolver. Nah setelah ini kita akan panggang dengan suhu 180 ya. Itu kurang lebih. Kalau untuk cake saya pakai suhunya nggak terlalu tinggi karena kita ingin basic. Tapi kalau kita buat roll cake kita suhunya tinggi, pemanggangannya lebih cepat gitu. Kalau ini kurang lebih 40 sampai 45 menit ya. Oke, kita akan ratakan. Kurang lebih 200 api atas bawah. Nah pemanggangannya lebih singkat, kurang lebih 15 menit. Oke. Nah karena di sampingnya nggak dioles, hanya aku buka menggunakan spatula. Jadi kalau kukus juga gitu ya, Chef? Iya, kalau kukus sama juga. Oh, iya. Iya. Nah kita akan balik. Caranya kelingkar. Nah ini bisa buka. Nah itu lebih lembut, tidak ada porinya ya gitu. Nah seperti ini. Nah di sini sambil nunggu untuk dingin kita akan kocok rich buttercreamnya ya. Ini kita akan kocok untuk rich buttercreamnya. Nah di sini rich buttercreamnya pastikan udah mencair, tapi untuk teman-teman mungkin beda dengan whipped cream lainnya. Kalau rich gold label, topping base, value press soft blend, kalau kita masukkan ke dalam freezer, jika kita beli dari toko bahan Amanda masih frozen, masih beku, itu keras. Tapi kalau rich buttercream ini kita nggak bisa keras ya, tetap dia cair gitu. Nggak, bedanya di situ. Oke, kita akan. Jadi kalau untuk rich buttercream ini kita tinggal masukkan aja, pastikan dia dingin. Nah ini ya, tidak perlu dikasih tambahan lainnya. Tapi kalau mau ditambahin garam boleh juga ya. Pemakaiannya satu pack ini 907, kita bisa tambahin 8 gram garam ya. Nah itu rasanya ada rasa salted cheese-nya jadinya. Nah, asin ke vanilla gitu. Cocok. Jadi setelah kita mixer, kita juga sama aja dengan produk cheese lainnya, kita masukkan ke dalam kulkas juga gitu, sebelum kita aplikasikan di cake ataupun di roti ataupun filling lapisan roti seperti itu. Tetapi setelah jadi dekorasi ataupun jadi isian roti, kita bisa taruh di suhu ruang tanpa masuk ke kulkas. Dia bisa tahan sampai 2 hari itu di suhu ruang. Rasa, tekstur tidak akan berubah gitu. Dan dari segi tekstur rasa dia lebih berat ya. Kalau rich gold label dia kan nggak berat, ataupun dia rasanya kalau rich gold label sendiri itu ringan ya, itu ringan ke vanilla gitu. Kalau rich gold label sendiri cenderung warnanya lebih putih. Kalau untuk rich buttercream ini hampir ke putih tulang ya, hampir ke dairy warnanya gitu. Lebih semu kuning sedikit banget. Lebih kokoh nggak, Chef? Kalau untuk masalah kokohnya mau kemana dulu? Ke dekorasi atau ke roti? Kalau untuk ke dekorasi, kokoh sangat kokoh rich gold label karena dia bisa dibentuk 3D karakter. Ataupun buat bunga sangat bagus karena dia menghasilkan bunga yang tipis, sangat kokoh di situ. Tapi kalau untuk rich buttercream ini untuk dekorasi buat bunga, saya tidak anjurkan. Bisa nggak? Tetap bisa, cuma hasilnya itu lebih tebel karena dia teksnya lebih berat. Kalau rich gold kan ringan gitu, kalau ini kan berat teksturnya gitu. Nah untuk pengocokan, pertama saya kocok terlebih dahulu dengan sepi tinggi ya, menggunakan sepi tinggi kurang lebih 3 menitan. Nah tapi untuk mesin atau mixer beda-beda ya, ini cuma patokan aja. Setelah 3 menitan kita naik, kita turunin speednya. Nah kita turunin kurang lebih 2 menitan nyampe benar-benar soft peak ya. Nah bagaimana jika terjadi overmix?
kalau kita overmix kita bisa juga perbaikin lagi dengan cara dicampurkan dengan rich cream yang masih cair ya gitu. Tekstur buttercreamnya padat. Nah setelah ini kita boleh simpan di chiller. Oke, kita akan kasih simple sirup ya. Kita mulai untuk dekornya. Kita kasih simple sirup di sini. Nah, sirup. Setelah simple sirup, kita akan oles dengan rich buttercream tadi yang udah didinginkan ya. Nah, kita putarkan mejanya. Nah, di sini pastikan di tengah. Nah, di tengah. Nah, jadi kita untuk ketebalannya bisa menyesuaikan. Oke, kita taruh lagi untuk lapis yang kedua. Nah, kita kasih sampel sirup lagi. Boleh dikuas juga ya. Oke, lalu kita kasih lagi. Muter sama, nah, bukan orangnya yang muter ya, tapi meja putarnya yang muter. Oke. Setelah ini kita akan haluskan. Nah, kita haluskan menggunakan spatula. Nah, Simple sirupnya kalau diganti selai bisa. Simple sirupnya ganti selai. Tapi kita lihat dulu, kita mindsetnya kemana dulu kicknya. Kalau kita mau vanilla atau black forest bisa ya, kita kasih selai. Gitu. Biar rasa sama nama sejalur ya. Nah gitu. Oke, terus kita samping. Oke, kita rapiin atasnya. Oke. Terus setelah itu boleh kita kasih roset atasnya. Nah untuk toppingnya boleh pakai cherry, boleh pakai strawberry ya. Nah, biar lebih menarik. Oke. Nah kalau kita menggunakan strawberry, kita boleh tambahin untuk jelinya. Oke, kita kasih roset atasnya menggunakan rich buttercream. Nah ini kan ada pojok dan pojok. Nah kita patokannya pojokannya dulu. Nah di sini. Nah, oke, simple. Oke, seperti ini simple sekali. Kita boleh kasih stroberinya. Nah kalau strawberry saya akan tambahin lagi menggunakan royal jelly ya di sini. Nah, angkat dulu. Lalu kita sapu menggunakan royal jelly. Nah, jadi lebih mengkilap dan dia juga tidak mudah alumnya dimasukkan ke dalam chiller. Gitu. Dan lebih segar juga. Nah. Oke, seperti itu. Mau dibelah pun bisa juga. Nah kalau untuk jelly ini saran saya itu kita olesin ya, dioleskan, bukan dicelup, karena kalau dicelup ntar dia akan mencair kemana-mana kalau udah lebih dari 3 jam gitu, nggak mengkilap gitu. Oke. Nah setelah ini ntar kita boleh potong biar tahu tekstur rotinya dan hasilnya. Sangat simpel. Ini untuk dekorasi standarnya.
Nah ini untuk jelinya terbuat dari gula juga ya, karamel juga. Nah, oke. Ini pakai produk Rich Butter Cream ya. Nah sangat mudah diaplikasikan. Pelan. Oke. Oke, tekan aja sampai tercampur rata. Kalau di manual Ya. boleh? Di manual Putar boleh? balik tuh. Boleh. Semisal listriknya mati gitu bisa. Ya nggak apa-apa, kalau di manual nggak apa-apa. Yang penting jangan dari awal ya, dari awal Oh, iya. ntar Telurnya harus naik ya. berotot ibu ntar. Olahraga. Ya. Kalau perbandingan penggunaannya ini gimana? Nah tadi untuk perbandingannya tadi udah saya jelaskan juga, saya ulangi lagi. Contohnya kalau Mbak punya resep sendiri, nah itu ada butter kan, ada 12 telur, terus kita kasih ada tulisan butter 200 gram. Nah butter 200 gram kita bisa bagi dua butternya, 100 gram pakai kayu, 100 blend, 100 gram boleh kita pakai minyak goreng. Satu Jadi banding satu. tergantung blueberry-nya ya. Ya beratnya. Bukan tepung kan, Bukan tepung. tergantung berat tepung berapa Ah. nanti penggunaannya berapa. Enggak, Gitu. kalau itu ikutin resepnya gitu. Tapi mungkin untuk Mbak menanyakan lagi, bisa nggak minyak gorengnya diganti butter atau margarin? Tetap bisa juga. Nah, kalau diganti butter juga bisa, lebih lembut lagi dan lebih moist lagi gitu. Tapi kalau untuk pakai minyak goreng pun ya cukup, karena dia punya pelembut juga di situ dan aroma vanila juga gitu. Jadi nggak perlu pakai pelembut. Nggak perlu. Kalau tetap pakai pelembut gimana? Kalau tetap pakai pelembut Terlalu lembut atau gimana? nggak juga sih Bu, nggak terlalu lembut juga. Kalau mau kasih pelembut bisa juga, tapi saran saya ya di sini udah ada pelembut, ngapain Ibu tambahin lagi gitu. Nambah kos ya. Nambah kos aja, gitu. Kalau bisa kan dihemat. Hemat ya. Oke, seperti ini. Oke. Cantik. Ini. Kita akan taruh di loyang. Itu berarti Nah. adonannya soft banget ya? Iya, soft banget. Nggak sampai berjejak itu Nggak, ya? nggak sampai berjejak, nggak perlu. Oke, kita akan tuang. Ini mana liternya? Spatula ini diambil. Satu resep bisa untuk 2 loyang. Kalau ini bisa 4 ya. 4. Kita akan buat 2 loyang ini. Nah, kalau ukuran 18 cm, 18 cm tingginya kurang lebih ini nih 78 ya. Itu berarti 370 70-an untuk volumenya. Berarti lebih baik ditimbang ya, Chef? Ya, karena kalau kita mau jualan pasti kita harus timbang ya. Gitu. Karena biar sama semuanya, biar adil. Nggak nyampe full ya, cuma setengah ya. Tengah aja. Oke, seperti ini ya. 270. 170 gram. Nah, seperti ini ya. Nah, ntar ini kita bisa roll. Untuk roll. Roll juga kita buat roll revolver. Nah, setelah ini kita akan panggang dengan suhu 180 ya. Gitu. Kurang lebih kalau untuk cake saya pakai suhunya nggak terlalu tinggi karena kita ingin basic. Tapi kalau kita buat roll cake kita suhunya tinggi, pemanggangannya lebih cepat gitu. Kalau ini kurang lebih 40 nyampe 45 menit ya. Gitu. Oke.
ntar kita bisa lapisin setelah matang dengan rich buttercream. Oke, kita akan ratakan. Nah, jika roll cake seperti ini, saya untuk pemanggangannya apinya kurang lebih 200 api atas bawah. Nah, pemanggangannya lebih singkat, kurang lebih 15 menit sampai 18 menit gitu. Nah, karena di sampingnya nggak dioles, hanya aku buka menggunakan spatula. Jadi kalau kukus juga gitu ya, Chef? Iya, aku pun sama juga. Oh, iya. Iya. Nah, kita akan balik. Caranya kelingkar. Nah, seperti ini. Bisa buka. Nah, itu. Lebih lembut, tidak ada porinya ya. Gitu. Nah, seperti ini untuk red velvetnya. Ntar kita bisa roll. Oke. Rollnya tunggu dingin. Rollnya nunggu dingin, nah nggak apa-apa. Gitu. Rollnya nunggu dingin. Sekarang ntar kita kocok dulu untuk rich buttercreamnya juga. Gitu. Oke. Nah, di sini sambil nunggu untuk dingin, kita akan kocok rich buttercreamnya ya. Nah, mungkin bawahnya tadi Kak. Udah. Taruh sini. Oke. Satu udah, Bu. Oke. Kita mulai ya. Nah, di sini kita akan kocok untuk rich buttercreamnya. Nah, di sini rich buttercreamnya pastikan udah mencair. Tapi untuk teman-teman mungkin beda dengan whipped cream lainnya. Kalau rich gold label, topping base, value press soft blend, kalau kita masukkan ke dalam freezer, jika kita beli dari toko bahan Amanda masih frozen, masih beku, itu keras. Tapi kalau rich buttercream ini kita nggak bisa keras ya, tetap dia cair gitu. Nggak, bedanya di situ. Oke, kita akan. Jadi kalau untuk rich buttercream ini kita tinggal masukkan aja, pastikan dia dingin. Nah, ya. Tidak perlu dikasih tambahan lainnya. Tapi kalau mau ditambahin garam boleh juga ya. Pemakaiannya satu pack ini 907, kita bisa tambahin 8 gram garam ya. Nah, itu rasanya ada rasa salted cheese-nya jadinya. Nah, asin ke vanilla gitu. Kita akan kocok. Jadi setelah kita mixer, kita juga sama aja dengan produk cheese lainnya, kita masukkan ke dalam kulkas juga gitu, sebelum kita aplikasikan di cake ataupun di roti ataupun filling lapisan roti seperti itu. Tetapi setelah jadi dekorasi ataupun jadi isian roti, kita bisa taruh di suhu ruang tanpa masuk ke kulkas. Dia bisa tahan sampai 2 hari itu di suhu ruang, rasa tekstur tidak akan berubah gitu. Dan dari segi tekstur rasa dia lebih berat ya. Kalau rich gold label dia kan nggak berat, ataupun dia rasanya kalau rich gold label sendiri itu ringan ya, itu ringan ke vanilla gitu. Kalau rich gold label sendiri cenderung warnanya lebih putih. Kalau untuk rich buttercream ini hampir ke putih tulang ya, hampir ke dairy warnanya gitu. Lebih semu kuning sedikit banget. Lebih kokoh nggak, Chef? Kalau untuk masalah kokohnya mau kemana dulu? Ke dekorasi atau ke roti? Kalau untuk ke dekorasi, kokoh sangat kokoh rich gold label karena dia bisa dibentuk 3D karakter
Ataupun buat bunga sangat bagus karena dia menghasilkan bunga yang tipis, sangat kokoh di situ. Tapi kalau untuk Ritz Peterlim ini untuk dekorasi buat bunga saya tidak anjurkan. Bisa nggak? Tetap bisa, cuma hasilnya itu lebih tebel karena dia teksnya lebih berat. Kalau Ritz Gold kan ringan gitu, kalau ini kan berat teksturnya gitu. Nah, untuk pengocokan pertama saya kocok terlebih dahulu dengan speed tinggi ya, menggunakan speed tinggi kurang lebih 3 menitan. Nah, tapi untuk mesin atau mixer beda-beda ya, ini cuma patokan aja. Setelah 3 menitan kita naik, kita turunin speednya. Nah, kita turunin kurang lebih 2 menitan nyampe bener-bener soft peak ya akhirnya. Nah, ini aku tunjuk jika sudah mengembang seperti apa. Nah, ini udah ngembang menggunakan speed tinggi. Nah, dia udah ngembang volumenya ya. Itu udah ngembang. Udah Tapi ngembang ya, belum udah naik. soft peak ya? Belum. Nah, ini masih kita kocok pakai speed. Kenapa saya menggunakan kocok speed sedang? Tujuannya apa? Biar tidak ada rongga atau udara masuk ke dalam whipped creamnya. Jadi tidak berpori-pori gitu. Hasilnya padat creamnya. Udah bener-bener padat. Nah, bagaimana jika terjadi overmix? Kalau kita overmix, kita bisa juga perbaikin lagi dengan cara dicampurkan dengan whipped cream yang masih cair ya, gitu. Oke, sepertinya tekstur buttercreamnya padat. Ini kalau sisa dibikin untuk minuman itu boleh nggak? Kalau untuk bikin minuman, untuk dolopnya, kalau untuk dolopnya saya masih anjurkan pakai whipped topping base sih kalau aku, karena minuman udah manis. Nah, kalau whipped creamnya manis, orang minum kan enak kok gitu. Nah, ini teksturnya seperti ini ya, padat, dan dia sudah masih runcing, dan pori-porinya juga nggak ada ya, padat. Ini cocok untuk olesnya, jadi padat dan masih lembek ya. Nah, seperti ini. Itu kalau disuruh ruang dia 2 hari tetap kayak gitu? Tetap kayak gini gitu. Nggak berubah lebih Nggak lembek berubah, gitu nggak? nggak. Berarti nggak perlu dikocok ulang ya? kalau Nggak perlu. pakai? Tapi sebelum diaplikasikan, saran saya masukkan ke pendingin sih. Tapi kalau udah jadi contoh isian roti ataupun dekorasi, aman di suhu ruang gitu. Jadi sebelum kita aplikasikan, kita tetap masukkan di pendingin chiller dulu dulu. gitu. Tapi setelah jadi produk ataupun roti ataupun cake di suhu ruang, oke, nggak apa-apa, aman gitu. Karena ini produk frozen sih Bu, tapi dia kelebihannya bisa tahan di suhu ruang gitu. Nah, setelah ini kita boleh simpan di chiller. Nah, mungkin ibu menanyakan, kalau aku ada sisa gimana? Kalau ada sisa, contohnya kita boleh masukkan ke dalam piping bag. Udah dikocok ya, ada sisa lebih banyak, kita masukkan dalam piping bag, kita simpan di freezer. Itu bisa. Freezer, bukan chiller. Bukan. Oh, freezer. Nah, itu tahan lebih lama, bisa lebih tahan nyampe 1 bulan tahan. Tapi kalau ada sisa di cairan seperempat gini, itu kita masuknya ke dalam chiller.
itu tahannya cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, jadi saran saya mending di mixer aja semuanya. Setelah itu sisain masuk ke dalam freezer gitu. Yang satu keluar. Tak silakan ya. Nah, untuk wrapper kan udah matang ya, kurang lebih 18 menit. Nah, seperti ini. Tuh. Oke, kita akan kasih simple sirup ya. Kita mulai untuk ekornya. Nah, kita kasih simple sirup di sini. Nah, sirup. Setelah simple sirup, kita akan poles dengan rich butter cream tadi yang udah didinginkan ya. Nah, kita putarkan mejanya. Nah, di sini pastikan di tengah. Nah, di tengah. Nah, jadi kita untuk ketebalannya bisa menyesuaikan. Nah. Oke, kita taruh lagi untuk lapis yang kedua. Nah. Kita kasih sampel sirup lagi. Boleh dikuas juga ya. Oke, lalu kita kasih lagi, muter sama, nah, bukan orangnya yang muter ya, tapi meja putarnya yang muter. Oke. Nah. Oke, terus sangat simpel, kita kasih sampel sirup lagi. Oke, lalu kita akan cover ya. Nah, sama, kita mulai dari atas terlebih dahulu. Kita cover dari atas. Terus kita samping. Volumenya lebih banyak dan lebih padat ya kalau rich butter cream. Nah, seperti ini. Setelah ini kita akan haluskan. Nah, kita haluskan menggunakan spatula. Simpel sirupnya kalau diganti selai bisa. Simpel sirupnya ganti selai. Tapi kita lihat dulu, kita mindsetnya kemana dulu kicknya. Kalau kita mau vanilla atau black forest bisa ya, kita kasih selai gitu. Biar rasa sama nama sejalur ya. Nah gitu. Oke, terus kita samping. Simple ya. Nah, kita buat standar dekorasinya. Nah, boleh kita haluskan dengan minta ini biar lebih rapi. Oke, kita rapiin atasnya. Gampang ya. Dan sangat kokoh. Oke. Terus setelah itu boleh kita kasih roset atasnya. Nah, untuk toppingnya boleh pakai cherry, boleh pakai strawberry ya. Nah, biar lebih menarik. Nuansa merah putih, Ya, nuansa merah. nuansa merah seperti kemerdekaan. Merah putih. Kita ambil pakai packing ya ini. Oh, ada strawberry ya. Di seger.
ya. Oke. Nah, kalau kita menggunakan strawberry, kita boleh Ini tambahin, udah dimulai belum sih? kita boleh tambahin untuk jelinya. Kita boleh tambahin jelly glass. Oke, kita kasih roset atasnya menggunakan rich buttercream. Nah, ini udah saya kocok tadi, masukkan ke dalam sleeping bag. Nah, sini. Nah, ini kan ada pojok. Nah, kita patokannya pojokannya dulu. Nah, di sini. Nah, oke, simple. Nah, ini. Oke, seperti ini, simpel sekali. Nah, selepas itu kita boleh kasih stroberinya. Nah, kalau stroberi saya akan tambahin lagi menggunakan royal jelly ya di sini. Nah, angkat dulu, lalu kita sapu menggunakan royal jelly. Nah, Biar jadi lebih lebih mengkilap, mengkilap dan dia juga tidak mudah alumnya dimasukkan ke dalam chiller, gitu. Dan lebih segar juga. Nah. Oke, seperti itu. Mau dibelah pun bisa juga. Nah, kalau untuk jelly ini saran saya itu kita olesin ya, dioleskan, bukan dicelup, karena kalau dicelup ntar dia akan mencair kemana-mana kalau udah lebih dari 3 jam gitu. Kalau diganti agar-agar itu bisa nggak? Kalau diganti agar-agar bisa, cuma warnanya dia Warnanya, ngedok. iya. Iya, Nggak gitu. mengkilap ya. Nggak mengkilap. Gitu. Oke. Nah, setelah ini ntar kita boleh potong biar tahu tekstur rotinya dan hasilnya. Nah. Sangat simpel. Untuk dekorasi standarnya. Oke, bisa lagi. Nah, ini untuk jelinya terbuat dari gula juga ya, karamel juga. Nah, oke, ini pakai produk Rich Buttercream ya. Nah, sangat mudah diaplikasikan.